Nama saya Rina Anjarwati dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori behaviorisme, kognitivisme, dan pendidikan. 1. Pengertian behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam belajar. Behaviorisme berfokus pada peristiwa pembelajaran yang diamati seperti yang ditunjukkan oleh hubungan stimulus dan respon. Belajar selalu melibatkan perubahan perilaku. Proses mental harus dikeluarkan dari studi ilmiah tentang belajar. 2. Tokoh-tokoh teori behaviorisme. 1. Menurut Thorndike, dalam teori belajarnya, mengungkapkan bahwa setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Teori ini disebut dengan teori koneksionisme. Belajar adalah pembentukan hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Eksperimen yang dilakukan Thorndike adalah terhadap kucing, yang menghasilkan hukum-hukum belajar diantaranya: A. Jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus-respon akan semakin kuat. Dan sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon. B. Kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar, atau conduction unit, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. C. Hubungan antara stimulus dan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. 2. Menurut John Watson, perilaku yang terbentuk merupakan hasil suatu pengkondisian. Hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Rangkaian kompleks perilaku meliputi pemikiran, motivasi, kepribadian, emosi, dan pembelajaran. 3. Menurut Ivan Pavlov, bahwa belajar merupakan pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Teori Pavlov ini disebut dengan teori klasikal conditioning. Eksperimen yang dilakukan Pavlov, yaitu terhadap seekor anjing, menghasilkan hukum-hukum belajar sebagai berikut. A. Hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. B. Hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respon conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. 4. Menurut Skinner, meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operan conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dan lingkungan yang relatif besar. Eksperimen yang dilakukan Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar diantaranya: A. Jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. B. Jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah.
pengertian kognitivisme. Proses belajar menurut teori kognitif merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Teori belajar ini telah mengutamakan pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Memisahkan atau membagi-bagi situasi, materi pembelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajari secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. 1. Teori kognitif menurut Piaget. Aspek-aspek perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu 1. Sensorimotor, 2. Pre-operating, 3. Konkret operasional, dan 4. Formal operasional. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Yang kedua, teori kognitif menurut Jerome Seymour Brunner. Menurut Brunner menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap, yaitu A. Tahap inaktif. Anak lebih fokus pada upaya memahami lingkungan sekitarnya. Untuk memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motoriknya, seperti melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. B. Tahap ikomik. Anak memahami objek-objek yang di sekitarnya atau lingkungannya melalui gambar-gambar visualisasi verbal. C. Tahap simbolik. Anak telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan yang bersifat abstrak. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan berlogika. Yang ketiga, teori kognitif menurut David Ausubel. Ausubel menyatakan bahwa proses belajar merupakan asimilasi yang bermakna bagi peserta didik. Materi yang dipelajari diasimilasikan dengan dihubungkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki peserta didik dalam bentuk struktur kognitif. Belajar merupakan persepsi dan pemahaman terhadap suatu objek yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau diukur. Asumsinya bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.